Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya itu memang jasadnya Melanie, mah. Wen, kamu tuh jangan berpikir yang enggak. Penny, kamu tuh harus berpikir positif. Ya, semoga aja Melanie nggak kenapa-napa ya. Dan ingat, kamu nggak boleh stres, oke? Kamu sabar ya sayang ya. Aku yakin banget kamu pasti bisa nemuin anak kamu, Melanie. Kamu satu-satunya orang yang bisa membuat saya tenang. Yang pasti puisi itu ditujukan untuk seseorang. Cuman saya nggak tahu siapa. Yang saya tahu selama ini Mel memang suka baca, tapi saya nggak pernah lihat dia nulis puisi, apalagi sebagus itu. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama punya pemikiran ke situ? Ya aku cuma mau tahu aja, Mas. Karena menurut aku dan menurut logika, kalau sampai Pak Doni nyariin Rio ke kantor, itu pasti bukan karena persoalan sepele. Ma, saya rasa wajar aja ya kalau Pak Doni integrasi Rio. Karena itu tugas dan pekerjaannya Pak Doni untuk mencari informasi anak kita. Anakku. Siapa, Ma? Ma, siapa, Ma? Melanie. Di mana Melanie, Ma? Ma? Di mana, Ma? Melanie, Mel, kamu dengerin Mama. Kamu kasih tahu kamu ada di mana. Sekarang juga Mama jemput kamu sama Papa ya, Naya. Kamu kasih tahu kamu ada di mana. Mel, kamu kasih tahu kamu ada di mana. Mel, halo. Halo, Mel. Mel. Mel, ini apa sayang? Mas, aku yakin itu dia, Mas. Aku yakin itu Melanie yang telepon. Aku nggak mungkin salah. Aku nggak mungkin salah. Aku tahu suaranya, Mas. Ngapain kesini? Bisa minjemin kunci kantor dia. Aku pingin jemput kamu, pingin bawa kamu pulang. Kamu nggak lihat apa saya lagi? Kan harusnya kamu bisa telepon saya dulu. Ini istri saya. Cantik, manis. Ayo kenalan dong. Ayo kenalan, nggak usah malu-malu. Namanya kan Frida ini. Kamu tuh nggak tahu malu ya, Jamal. Kenapa saya harus malu? Apa bedanya kamu sama saya? Kamu kan selingkuh sama Rio. Kamu itu istri saya, tapi kamu tidur sama laki-laki lain. Itu semua sudah berakhir, Jamal. Kamu nggak ngerti ya? Aku sudah minta maaf, sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya. Tapi lihat apa kamu lakukan sekarang. Sudahlah. Lebih baik kamu jangan ada di sini. Saya lagi mau merayakan kesuksesan saya. Jangan khawatir. Aku kesini ingin ngucapin selamat. Kamu telah meraih impian karir kamu selama ini. Dok, gimana keadaannya? Jadi ibu istri dari pasiennya? Bukan, saya bukan istrinya. Saya teman baiknya. Untuk sekarang ini kondisi Bapak Dani cukup parah. Maksud dokter? Bapak Dani mengalami trauma yang hebat karena kecelakaan itu, Bu. Selain trauma di kepala yang mengakibatkan psikisnya menurun, Bapak Dani juga mengalami fraktur dan trauma toraks di bagian tulang iga. Terus, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkannya, Dok? Untuk sementara ini pendarahan sudah berhenti. Kami akan terus memantau hasil dari sinar X-nya, Bu. Terima kasih, Dok. Misi, Bu. Halo? Selamat malam, Pak Doni.
Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Pak Chandra, ada masalah apa, Pak? Istri saya baru dapat telepon dari Melanie. Apa? Iya, baru saja dapat telepon. Dan dia yakin kalau itu suara Melanie. Apa yang disampaikan dia? Anak saya cuma bilang... Dia mau bilang dia baik-baik aja. Dan setelah itu terputus. Apa Ibu Arini yakin kalau suara itu adalah suara Melanie? Dia sangat yakin banget, Pak. Itu suara Melanie. Baiklah. Bisa ketemu di kantor saya, Pak. Ma. Mama nggak usah sedih, Ma. Sekarang kita ditunggu sama Pak Doni di kantor polisi. Kalau dia nggak nolongin Mama, mungkin Mama yang ada di ruangan itu. Papanya Selma nyuruh Daniel datang kantor Mama. Coba kalau nggak mungkin kan kejadiannya kayak gini. Mama juga sedih. Tapi Papa nggak perlu nyalain diri Papa sendiri. Papa takut nyawa Daniel nggak bisa diselamatin lagi. Pak, jangan ngomong kayak gitu. Kita tuh harus berdoa supaya Daniel baik-baik aja dan bisa selamat. Kita tunggu kabar dari dokter ya. Mama jadi lihat Frida sama Jamal di kantor. Ya, Mama mau kesana sebentar. Cuma mau mastiin Mas Jamal sama Frida baik-baik aja apa enggak. Nanti Mama kesini lagi. Maaf Bu Arini, apa Ibu bisa ingat jam berapa tepatnya Melanie menelpon Ibu? Saya nggak tahu pastinya, tapi tadi saya habis minum obat nih, Mas. Mungkin kurang lebih jam 8:30. Bu Arini nggak perlu khawatir. Kita bisa mendapatkan informasi tentang telepon yang keluar masuk di rumah Ibu pada jam itu. Selain itu, apa Melanie membicarakan hal yang lain? Enggak. Dia nggak ngomong banyak. Dia cuma bilang kalau dia baik-baik aja. Tapi pas saya tanya dia ada di mana, terus saya minta dia pulang, kayaknya mendadak telepon diputus. Saya nggak dengar suara dia lagi. Cuman itu. Apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya selama ini kami sudah mensadap rumah Pak Chandra untuk kepentingan investigasi. Jadi sekarang saya bisa minta bantuan teknis untuk memutar rekaman antara Bu Arini dan Melanie. Saya akan memutar rekaman itu. Saya perlu informasi dari kalian, apakah benar ini suaranya Melanie atau bukan. Frida! Apa-apaan sih kamu? Kamu ngapain teriak-teriak? Ngapain nangis-nangis di sini, ha? Bikin malu kamu. Jadi harus ngapain? Aku harus lihat kamu tidur dengan 2 pelacur. 2 pelacur, Jamal. 2 pelacur dalam 1 malam. Kamu udah gila apa? Cukup! Gila. Ini belum cukup. Sudah berapa lama kamu terus sama mereka? Pelacur seperti itu. Kamu nggak perlu tahu, karena kamu salah satu dari mereka. Kamu istri saya, tapi kamu tidur sama laki-laki lain, iya kan? Kurang ajar. Memang aku salah. Aku telah mengakui, aku telah minta maaf. Tapi sampai kapan kamu menyiksa aku, Jamal? Kamu pikir cukup hanya dengan minta maaf? Kamu sudah menyakiti hati saya, menyakiti hati Weni dan juga Angga. Jangan bawa mereka. Kamu pikir dengan mengundang pelacur seperti itu, kamu gak memalukan? Hei, jangan panggil mereka pelacur, karena kamu salah satu dari mereka. Kurang ajar. Itu apa-apaan sih? Kamu apa-apa? Kamu apa-apaan sih? Aku benci kamu. Bajingan. Tapi sampai kapan kamu begini? Mas Jamal. Lepaskan aku. Percuma kau kesini, Lisa. Ini, udah. Bawa dia pergi, bawa dia pergi. Saya muak ngeliat dia. Aku lebih muak dari kamu. Pergi, sana pergi. Ayo kita pulang. Bajingan. Aku benci kamu. Frida, ayo. Bu Arini, Pak Chandra, dengan adanya percakapan yang terekam di sini dan adanya alat-alat di kantor kami yakin kami bisa menganalisa dan membandingkan apakah suara itu asli atau bukan. Tapi saya yakin itu memang benar-benar suara Melanie. Kami bisa aja percaya dengan pernyataan Bu Arini. Tapi sesuai dengan prosedur, kami harus memverifikasi dengan pasti untuk memperoleh bukti. Lakukan, Pak. Sesuai dengan prosedur, Pak. Oke. Apakah Bapak dan Ibu siap mendengar rekaman?
Halo, selamat malam. Mama? Melanie? Ini kamu, sayang? Iya, Ma. Aku baik-baik aja. Ini benar-benar suara Melanie ini. Pak, apa artinya kenapa anak saya tidak mau bicara dengan istri saya, Pak? Kenapa? Kami belum bisa menyimpulkan apa-apa, Pak. Bisa aja ada seseorang lagi bersama Melanie mempunyai motif tertentu. Dia ingin memberikan tekanan pada keluarga Bapak dengan menyuruh Melanie untuk menelpon Bu Arini. Dengan motif ini, saya yakin akan ada telepon kedua. Tapi kenapa mereka suruh telepon saya? Mungkin aja untuk memberikan kepastian kalau Melanie masih selamat dan hidup. Pak, apa suara telepon ini bisa tahu di mana, Pak? Sekarang tim kami sedang mencari lokasi itu. Halo? Iya, betul, saya sendiri. Oh, baik, laporan saya terima. Lanjutkan ya. Frit, minum dulu. Makasih ya. Kamu harus tenang, Frit. Aku gak ngerti apa yang harus aku perbuat, Lis. Nugraha mana? Lagi nggak ada di rumah. Lagi jagain Daniel. Kecelakaan di rumah sakit. Ya udah. Sekarang kamu ceritain ke aku. Kenapa sih kamu marah-marah? Kenapa pakai teriak-teriak? Kalian itu suami istri, Frit. Nggak boleh saling memaki kayak gitu. Kalau aja almarhum mama masih hidup, dia pasti sedih lihat kamu. Aku juga gak ngerti kenapa semua terjadi sama aku, Lis. Kalau kamu di posisiku dan kamu melihat Nugraha bercinta sama dua pelacur semalam, kamu bisa terima nggak? Iya, aku nggak akan bisa terima. Mungkin aku juga akan marah-marah. Tapi aku juga pasti nanya ke Nugraha, kenapa dia ngelakuin itu sama aku. Kamu tahu, waktu aku ke sana mergokin dia sama dua pelacur itu, dia sama sekali nggak merasa bersalah. Apa? Jadi Mas Jamal sengaja ngelakuin itu semua? Ya mungkin dia mau balas dendam sama aku karena aku pernah selingkuh sama Rio. Gak bisa gitu, Frit. Tadi aku respect sama dia. Aku simpati sama Mas Jamal. Tapi kalau sampai dia berbuat bodoh, ngebalas perbuatan kamu dengan bercinta sama pelacur, itu juga gak bisa diterima. Frit, kalau kamu gak bisa maafin dia, kalian bisa baik-baik deh. Gak segampang itu, Lisa. Aku gak tega sama anak-anakku. Terus harus gimana? Kelakuan Mas Jamal bercinta sama pelacur juga gak bisa diterima. Itu sama aja dia ngerendahin harga dirinya dan ngerendahin kamu, Frit. Ya, mungkin Jamal gak bersalah di sini. Karena aku juga pernah melukai dan merusak kepercayaan dia. Aku juga bukan istri atau ibu yang baik buat anak-anakku. Aku pernah berselingkuh sama laki-laki lain, Lis. Dan mungkin ini adalah resiko yang aku harus hadapi. Aku hanya gak pingin rumah tanggaku hancur, Lis. Aku kasihan sama Angga dan Wendy. Perumahan Bekasi Timur dipadati oleh banyak pabrik. Kita masih harus terus menyelidiki karena telepon yang digunakan Melanie berasal dari perbatasan daerah Bekasi Timur. Maaf ya, Mama jadi lama. Soalnya tadi Frida berantem sama Mas Jamal. Jadi Mama ajak Frida ke rumah dulu supaya bisa cerita-cerita. Ma, sebaiknya Mama jangan terlalu ikut campur urusan tangga mereka. Bukan apa-apa. Nanti kita malah kena masalah dari mereka. Iya. Terus gimana? Ada kabar dari dokter? Berat rasanya Papa mau ninggalin rumah sakit ini, Ma. Tapi Papa nggak punya pilihan lain. Karena besok pagi Papa harus presentasi hasil meeting malam ini kepada Dewan Direksi. Sampai detik sekarang Papa belum nyusun laporan apa-apa. Jadi Papa mau pulang ke rumah? Mama gantiin Papa dulu ya. Daniel kan nggak punya keluarga di sini, Ma. Kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi yang nolong dia? Kalau Asya aja yang gantian jaga gimana? Ma, Pasya itu kan sekolah. Nggak mungkin kita suruh dia bolos.
Tolong, Ma. Mama jagain Daniel dulu, ya. Kita harus melakukan penyelidikan dengan seksama. Jangan sampai Anda berbuat kesalahan atau merusak barang yang mungkin menjadi barang bukti. Laksanakan. Telepon umum ini bisa jadi petunjuk kita yang paling utama. Karena Melanie terakhir menelepon Bu Arini dari sini. Saya akan memberikan instruksi kepada tim ahli untuk segera memeriksa telepon umum ini, Pak. Oke. Sekitar Jalan Bayan ini terdapat lapangan futsal. Tapi sudah tutup, jadi tidak banyak orang yang bisa ditanyain, Pak. Nggak mungkin. Ibu Arini bilang dia menerima telepon jam 9.35. Itu artinya lapangan futsal masih buka. Coba kamu periksa lagi daerah sini, siapa tahu kita bisa menemukan saksi. Baik, Pak. Mama habis dari mana? Kok Mama nangis? Enggak apa-apa sayang. Wen, lebih baik kamu kamar sekarang ya, biar kakak yang nemenin Mama, oke? Nggak mau. Aku mau di sini. Aku pengen tahu Mama kenapa nangis. Wen, kamu tuh panikan. Yang ada kamu malah bikin kacau semuanya kalau kamu di sini. Enggak, aku nggak bakal panik. Sudah. Kalian nggak perlu khawatir. Mama nggak tahu kalian masih bangun. Apa jangan Mama berantem lagi sama Papa? Enggak, sayang. Mama dan Papa nggak lagi bertengkar kok. Tapi memang hubungan Mama dan Papa lagi nggak akur. Setiap hari masalah semakin sulit. Tapi Mama mau bilang sama kalian bahwa Mama dan Papa berusaha untuk memperbaiki semuanya. Karena kami masih saling mencintai. Kita satu keluarga dan kita seharusnya bahagia. Dan Mama janji kalau ada apa-apa, Mama pasti akan kabari kalian. Udah malam, Wen. Yuk, kita tidur yuk. Teh manisnya, Bu. Makasih, Amin. Bi. Ya, Bu. Sekarang saya benar-benar yakin kalau Melanie masih hidup. Tadi saya dengar suaranya, Bi. Saya juga yakin, Bu. Pasti Non Melanie akan baik-baik saja. Sabar ya, Bu. Ada apa, Pak Doni? Saya sudah mendapatkan laporan identifikasi sidik jari Melanie di telepon umum itu. Dia memang ada di sana. Tapi bagaimana mungkin, Pak? Masa nggak ada seorang pun yang melihat anak saya di sana? Saya minta untuk tim Anda mengecek daerah situ. Istri saya baru menerima telepon, Pak. Dan saya yakin kalau anak saya masih di situ. Nggak masuk akal, Pak Doni. Pak, tolong ngerti, Pak. Ngerti ya, Pak? Mas, sabar dulu. Merekam. Halo? Selamat malam, Bu Arini. Baru besok kita akan mendapatkan laporan dari tim ahli kami. Sekarang tim saya sedang memeriksa di area situ. Saya minta Bu Arini jangan dulu menggunakan telepon di rumah. Ibu harus waspada, karena siapa tahu Melanie akan menelepon hari ini. Iya, Pak. Terima kasih. Ngapain nangis-nangis di sini, ha? Bikin malu kamu. Kamu sudah menyakiti hati saya, menyakiti hati Weni dan juga Angga. Jangan bapak mereka. Jangan panggil mereka pelacur, karena kamu salah satu dari mereka. Udah hancur. Kamu nggak perlu tahu, karena kamu salah satu dari mereka. Kamu istri saya, tapi kamu tidur sama laki-laki lain, iya kan? Udah hancur. Halo? Iya, Pak Doni. Ada apa ya? Ada kabar terbaru? Maaf ya, aku udah bangunin Mbak ya. Iya, Liz. Ada apa ya?
Maaf Mbak, aku juga sebenarnya nggak mau telepon Mbak pagi-pagi begini. Tapi aku sama Nugraha pengen tahu gimana kabar tentang Melani. Belum ada kabar apa-apa kok. Kebetulan telepon rumah tuh disadap untuk keperluan investigasi. Jadi kalau kamu mau perlu apa-apa, mendingan kamu telepon ke handphone aja kali ya. Iya Mbak, aku ngerti. Makasih ya. Iya, iya. Sekarang telepon rumahnya Mas Chandra disadap sama polisi. Ya wajar dong, Ma. Kan kalau Melani telepon biar polisi langsung tahu. Mudah-mudahan aja Melani cepat ketemu ya, Pak. Keluarga kita ini udah banyak banget masalahnya. Belum masalahnya Frida lagi. Ada apa dengan Frida, Ma? Mama itu suka bikin Papa cemas aja semalam. Kalau Mama cerita, Papa jangan kasih tahu orang lain ya. Soalnya kalau Frida sampai tahu, Mama kasih tahu ke Papa masalah ini, dia pasti marah. Tenang aja, Ma. Papa nggak bakalan cerita ke siapapun kok. Jadi waktu semalam Mama bilang Mama ajak Frida ke sini, itu supaya kami bisa tukar pikiran. Frida lagi shock, Pak. Hatinya hancur. Semalam dia mergokin Mas Jamal lagi kencan sama dua wanita penghibur. Mama gak usah bohong lagi Mas sama aku. Kalau hubungan Papa sama Mama udah gak bisa akur lagi kan? Buktinya aja semalam Papa tidur di luar kan? Apa itu? Cara Mama sama Papa untuk nyelesain masalah? Iya, enggak. Kamu betul. Seharusnya Mama gak berbohong sama kamu. Semalam Mama dan Papa bertengkar. Dan masalahnya cukup besar. Apa Papa mukul Mama? Enggak, sayang. Kamu jangan berpikir seperti itu ya. Pokoknya sekarang Mama minta kamu biarin Mama dan Papa selesai masalah ini ya. Apa Mama yakin, Ma? Kami memperkirakan Melani berada di antara dua lokasi, Jakarta dan Bekasi Timur. Saya rasa nggak mungkin penculiknya berani mengangkat Melani dari Bekasi, apalagi pada jam segini. Saya yakin Melani pasti disembunyikan di sana. Saya tidak sependapat dengan kamu. Setahu saya, daerah itu adalah daerah padat penduduk. Bagaimana mungkin mereka menyembunyikan seseorang tanpa diketahui tetangga? Kalaupun dugaan kamu benar, mungkin Melani disembunyikan di basement atau di kamar yang tidak ada jendelanya. Foto Melani sampai sudah tersebar di mana-mana. Yang buat saya heran, mereka nelpon dari telepon umum, padahal tempat mereka nelpon itu adalah daerah yang paling kita awasi. Mungkin saja mereka mau memberitahukan lokasinya Melani. Perkiraan saya, ini pekerjaan kelompok yang terorganisir. Mereka bekerja profesional, bertindak cepat, tanpa bukti dan tanpa saksi. Bahkan mereka sampai tahu coklat kegemarannya Melani. Apa maksud kamu? Waktu Melani diculik, dia sempat dikasih coklat kesukaannya. Itu artinya Melani diperlakukan secara baik. Saya rasa penculik Melani pasti adalah orang yang dekat dengan dia. Permisi, Pak. Gimana, Lin, hasil wawancara dengan penghuni sekitar sana? Kami sudah selesai mewawancarai penghuni apartemen yang menghadap ke telepon umum. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada orang yang melihat apa yang terjadi. Sekarang kita punya masalah lain, Pak. Banyak wartawan di lobi. Mereka mau tahu tentang barang bukti yang kita temukan. Dan saya tidak tahu mereka tahu dari mana soal itu. Itu Pak Doni. Pak Doni, Pak Doni, Pak. Ini akan diinvestigasi, Pak. Tolong, Pak Doni, gimana? Tolong, tenang, semua tenang. Saya mau kalian lebih hati-hati karena ini adalah kasus yang rentan. Campur tangan kalian bisa membahayakan keselamatan Melani. Saya mohon supaya kalian tidak mempublikasikan informasi yang tidak resmi. Apa benar Melani menelpon dari telepon umum, Pak? Ya, Pak. Benar. Melani menelpon jam 9:35 di sudut Jalan Bayan, Bekasi Timur.
saya mohon para saksi yang melihat Melani untuk menghubungi kami. Bantuan apapun sangat berguna untuk kami. Lanjutannya, Pak. Bagaimana, Pak? Tolong, Pak. Lanjutannya, Pak. Nih, Pak. Cari tahu dari mana mereka sampai tahu tentang telepon itu. Siap, Pak. Ya, tentunya saya sangat bangga sekali sebagai putra Indonesia mendapatkan proyek yang sangat luar biasa ini. Ini pertama kali loh, Mas. Lalu gimana perkembangan selanjutnya, Pak? Kita akan segera membangun gedung-gedung itu. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 2 tahun semuanya sudah kelar, semuanya sudah jadi. Angga. Ya, Mas Media tolong tunggu di luar. Nanti. Ya, jangan tunggu di luar ya, Pak. Ya, Pak Satpam tolong ya. Pak. Papa nggak nyangka kamu datang ke kantor Papa. Pak, aku mau bicara sama Papa sekarang juga. Jangan sekarang, nggak. Kita minum dulu yuk. Udah deh, Pak. Nggak usah banyak alasan lagi. Aku udah tahu gimana kelakuan Papa sekarang. Ternyata Papa jahat. Apaan sih kamu nih? Pak, kenapa sih, Pak? Sekarang Papa berubah kayak gini. Terima kasih. Bu Frida, untuk acara malam ini saya sudah mempersiapkan semuanya. Saya juga sudah mengundang arsitek dan juga para pemegang saham sesuai dengan keinginan Pak Chandra. Kamu sudah kembali rupanya? Ya, saya sudah cukup cutinya cukup lama, jadi Apa kabar, Frida? Kurang baik, Mas. Sepertinya aku malas ya ke acara nanti malam. Sebaiknya kita mampir sebentar lah. Apa kamu sudah merayakan sama Jamal? Sebenarnya apa yang terjadi? Oke? Kalau kamu nggak mau jelasin, saya akan tanya Melisa. Mas, jangan, Mas. Bukan gitu. Aku tidak mau Mas tahu dari orang lain. Semalam semuanya sudah berakhir. Aku tidak pernah menyangka bahwa Jamal bisa membuat aku malu seperti itu. Apa yang dilakuin sama Jamal? Aku akan cerita ke Mas Chandra. Tapi Mas harus janji Mas nggak akan buat apa-apa ke Jamal. Karena ini adalah masalah pribadi aku. Dan aku akan ngurus semuanya. Oke. Sekarang ceritain. Semalam aku merokin Jamal dengan 2 pelacur, Mas. Bu Arini, apa benar Melani menelpon Ibu? Apa nih katakan Melani pada Bu Arini? Apakah penculik itu sempat bicara Bu Arini? Tolong jangan tanya saya. Cukup! Tolong jangan ganggu Bu Arini. Pak Doni, apa benar ini tempat Melani menelpon Ibu Arini? Untuk sekarang saya belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Bu, tolong dong Bu, kasih penjelasan Bu. Kamu tuh boleh merasa nggak nyaman sama Papa. Tapi Papa nggak suka kamu gituin, tahu nggak? Tunggu, kamu harus tahu. Papa ini bukan satu-satunya sumber masalah di keluarga, tahu? Tapi semalam mau pulang nangis itu karena Papa kan? Itu karena Papa kan? Papa nggak tahu apa yang sudah diceritakan Mama sama kamu. Tapi yang jelas. Tapi Pak, bukan Mama yang cerita sama aku. Tapi tadi di sekolah, Pasha ceritain semuanya. Pak, apa benar yang Pasha ceritain ke aku? Angga, kamu tuh harus ngerti.
hubungan antara papa sama mama tidak seperti dulu lagi. Jadi karena alasan itu, Pak. Karena alasan itu Papa main sama pelacur-pelacur jalanan itu. Hah? Pak, Papa udah buat kecewa aku, Pak. Papa nggak ngargain kita semua. Angga, Papa bisa jelasin, ayo. Alah, udahlah. Aku nggak mau ngomong sama Papa lagi. Aku kecewa sama Papa. Angga. Semoga sukses dengan proyek gedung baru Papa. Angga! Angga! Kamu nggak bisa bayangkan diri kamu seperti itu, Rin. Aku cuma mau lihat tempat itu, Don. Aku ngerti. Tapi kedatangan kamu malah bikin repot kami. Harusnya kamu telepon dulu dong. Kan aku udah janji sama kamu, aku nggak akan pernah telepon kamu lagi. Aku tahu kamu nggak akan telepon aku lagi. Tapi kamu kan bisa telepon Linda atau anak buah aku. Oke. Besok-besok aku pasti ngabarin anak buah kamu dulu. Ngomong-ngomong, pers tahu dari mana ya soal semalam Melanie telepon? Kami masih mencari tahu. Tapi apa kamu ngasih tahu sama keluarga yang lain soal ini? Iya, mereka semua tahu. Karena menurut aku ini berita penting. Aku harap keluarga kamu bisa menjaga informasi yang kita dapatkan, Rin. Aku yakin mereka bisa kok, Don. Karena mereka juga mau Melanie ketemu. Aku berhenti di sini aja ya. Kamu bisa pulang sendiri kan? Gak masalah. Makasih ya, Don. Soal yang waktu itu, Aku gak mau bahas lagi soal itu. Kita lupain aja. oke. Terserah kamu aja. Aku cuma mau kamu tahu kalau kejadian itu tidak akan mempengaruhi tugas aku. Aku mau kamu percaya aku dalam kasus ini. Kepercayaan aku sama kamu gak akan pernah hilang. Oke. Kita tukar tempat dulu. Oke. Sama-sama. Ya, Angga mana, Wen? Katanya Kak Angga lagi belajar kelompok di rumah temennya. Pah, berarti kalau Mama nggak ikut, Papa ke acara itu sendirian dong. Gimana kalau aku aja yang nemenin Papa? Itu kan acara orang dewasa. Nanti kalau kamu ikut, kamu bosan malah minta pulang terus lagi. Janji deh, Pak. Aku nggak bakal bosan. Terus aku nggak bakal minta pulang. Ya udah, kamu boleh ikut. Sana ganti baju. Ya udah, ganti baju, Pak. Permisi, Pak. Ini jasnya, Pak. Makasih ya, Bi. Bi, sebentar. Ibu nggak telepon? Belum, Pak. Tapi ibu sebelum berangkat kerja tadi dia bilang katanya dia nggak pulang dulu ke rumah karena ibu udah bawa baju kantor. Liz. Kamu istirahat ya. Jangan ngomong dulu. Kemarin seharian kamu nggak sadar. Tapi pasti kamu yang udah nolongin aku. Dan kamu harus banyak istirahat supaya kamu cepat sembuh. Aku di sini nemenin kamu ya. Boleh. Aku pegang tangan kamu, Liz. Ya Allah, aku nggak sampai hati menolak permintaan Daniel. Dia udah baik banget sama aku.
Dan kamu kenapa? Dan jawab aku, Dan. Susi! Dan. Susi! Telepon masuk jam 9:35 dan berlangsung selama 30 detik. Mereka pasti berhenti di sini menunggu Melanie telepon. Setelah itu mereka pergi lagi ke jalan ini. Setidaknya mereka ada di telepon umum itu selama kurang lebih 5 menit. Mungkin lebih kalau mereka menyembunyikan mobilnya di sana dan jalan kaki ke sini. Tapi anehnya, kenapa nggak ada yang lihat Melanie di jalanan ini? Apa nggak ada lampu di sana? Nggak ada, Pak. Semuanya gelap. Itu adalah lokasi cleaning service yang sudah memberikan kesaksian. Dia pada malam itu bekerja shift malam. Jaraknya sekitar 3 gedung dari telepon umum. Dan dia juga mengaku tidak melihat siapapun di situ. Tadi saya lihat Pak Doni menyelamatkan Bu Arini dari pers. Apa hubungannya sama masalah ini? Loh, Pak Doni sendiri yang bilang bahwa tidak akan mengambil resiko dalam investigasi ini. Saya memang ambil resiko. Saya melakukan ini karena ini adalah tugas saya. Keluarga korban adalah tanggung jawab kita. Tapi Bu Arini datang ke lokasi dengan membahayakan dirinya sendiri. Pasti dia mau ketemu sama Pak Doni. Nggak bener itu. Arini nggak tahu kalau pers akan ada di sana. Dia ke sana cuma karena pengen tahu di mana Melanie ada sebelumnya. Arini? Maaf Pak Doni, saya mengganggu. Ada apa, Dik? Kita mempunyai bukti baru, Pak. Seorang anak muda bilang kalau dia melihat Melanie di telepon umum tersebut, Pak. Mas, ada apa sih? Saya diajak ke sini. Pesta kamu sudah selesai. Maksudnya? Kamu tahu, saya sering mentolerir banyak orang. Tapi kali ini saya tidak bisa mentolerir orang yang telah menghancurkan keluarga saya. Kalau maksud Mas Chandra... Diam kamu. Perbuatan kamu semalam tuh benar-benar mempermalukan. Mas, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah ini, Mas. Kamu sudah menghina adik saya dan mempermalukan. Bajingan kamu. Jangan perlakukan saya seperti ini, Mas. Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak sopan seperti kamu. Apa ini, Mas? Ambil, itu bonus kamu. Dari desain proyek. Mulai detik ini, kamu keluar dari proyek. Dan saya bisa menyelesaikan sendiri tanpa kamu.